Eh, ada yang bilang bahwa sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang paling klinik. Kenapa? Karena selalu disuruh yakin, yakin, yakin. Artinya kalau hanya yakin, dia tidak bisa membuktikan apa yang dia percayai. Sehingga itu dituduh sebagai sesuatu yang sangat klinik gitu. Nah, saya ingin ya, ini dalam konteks Tuhan misalnya ya, bagaimana menjelaskan Tuhan secara ilmiah mungkin ya, supaya kemudian oh ternyata spiritual itu bisa dinalar juga ya, tidak hanya serta-merta harus yakin, yakin dan yakin gitu. Silakan ya, gimana ya? Terima kasih Mas Iya. Hendra dan sahabat-sahabat dari Ngaji Roso ya. Ngaji Roso. Ngaji Roso, tapi Iya. ada ngobrolnya ya. Iya. Harusnya Ngaji Roso nggak ada kata-katanya Mas Nggak Hendra. ada kata-katanya ya. Ya. Nah ini kan Ngaji Roso yang dikata-katakan ya. Iya. Jadi sama seperti pertanyaan Mas Hendra Iya, tadi. siap, siap. Sebetulnya kalau kita mau jujur ya, berpedoman kepada ayat Al-Quran misalnya, kan ada kata-kata la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Beragama. Karena percaya itu tidak bisa dipaksa, Oke, oke. tidak percaya juga tidak bisa Boleh-boleh dipaksa. aja ya. Jadi artinya percaya tidak bisa dipaksa, tidak percaya juga tidak bisa dipaksa. Oke. Dan harusnya ayat itu menjadi pedoman bahwa percaya tidak bisa dipaksa, tidak percaya pun tidak bisa dipaksa. Artinya percaya dan tidak percaya itu kan sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Oke. Itu sebabnya kalau kita merujuk kepada kata-kata Nabi Muhammad sendiri, beliau sendiri mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu kan pembenaran oleh qalbu. Wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi dibenarkan dulu oleh qalbu, kemudian baru lisan itu bisa menyampaikan sesuatu yang dialami oleh qalbu. Oke. Wal amalun bil arkan, itu yang kemudian akan terimplementasi dalam kehidupan. Jadi seharusnya anggapan bahwa Islam itu tadi kata Mas Hendra agama yang dalam tanda kutip klinik karena segala sesuatu harus yakin, harus percaya, itu dibantah oleh ajaran Islam sendiri yang sebetulnya Islam tidak seperti itu. Aslinya Islam itu justru menuntut pembuktian. Makanya semua sahabat-sahabat Rasul, termasuk Sayyidina Ali ya, ketika ditanya, habis berwudu Sayyidina Ali kemudian ditanya, ya Ali, wajahmu kok pucat seperti itu? Lalu Ali berkata, kalau kamu tahu siapa yang akan aku sembah, kamu akan mengalami pengalaman seperti aku. Lalu ada seorang sahabat bertanya, apakah engkau melihat Tuhan? Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Jadi aku hanya ingin menyembah Tuhan yang bisa aku lihat. Sehingga itu pernyataan itu bisa diekstrapolasi lebih jauh. Kita kan disuruh untuk mengingat. Dan mengingat itu kan tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak dilalui dengan proses melihat. Iya, iya. Sedangkan di Quran sendiri kalau kita mau ngaji lebih dalam, itu para nabi, para rasul itu menyatakan bahwa mereka itu melihat. Dan gara-gara melihat bisa mengingat. Dan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Oke, oke. Itu sebabnya Nabi Muhammad sendiri sebetulnya udah ngasih isyarat. Awalnya beragama itu adalah mengenal Tuhan. Nah, proses pengenalan Tuhan tentu saja tidak bisa mengikuti pertanyaan Mas Hendra tadi. Bagaimana menjelaskan Tuhan secara ilmiah tadi pertanyaan Mas Hendra? Kalau ada orang yang menjelaskan Tuhan,
yang dia jelaskan pasti bukan Tuhan. Konsep Tentang Tuhan. konsep tentang Tuhan. Itu adalah persepsi dia tentang Tuhan. Oke, oke. Jadi sebetulnya ketika seseorang menjelaskan Tuhan, secara tidak sadar, dia sedang membangun konsep tentang Tuhan. Jadi dia sebenarnya sedang menciptakan Tuhan. Oleh karena itu maka, dia itu tidak bernama. Nama yang tidak bernama, wajah yang tidak berwajah. Dia sendiri tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tetapi dia dapat ditemui, dapat dirasakan. Oke. Bagi mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Oh. Jadi kalau kita kembali kepada kitahnya agama Islam yang sejati, seharusnya anggapan bahwa agama ini adalah klinik seperti pertanyaan oleh Mas Hendra tadi, harusnya terpatahkan Oke, oleh oke. ajaran Islam itu sendiri. Oke, siap ya.